Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Saudara Nurdin. Saat ini kita berada di studio Pranala Production dalam rangka untuk mengetahui apa peran yang pernah diikuti dalam sesi sinema Manajira Jakulimbang. Sehingga di studio ini mungkin ada yang bisa kami ambil informasi dari saudara tentang pembuatan film ini. Salah satunya hubungannya dengan peran yang Anda perankan pada sinema Manajira Jakulimbang. Anda berperan sebagai apa di sini di film Manajira Jakulimbang? Ya baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. Jadi di dalam film Manajira Jakulimbang saya dipercayakan oleh sutradara untuk berperan di dalam cerita film ini kan ada hubungan percintaan begitu Pak ya. Jadi istilahnya satu perempuan dua laki-laki di cerita ini, dan kebetulan saya di film ini adalah salah satu laki-laki yang dijodohkan gitu. Dijodohkan sama-sama orang tua. Ya. Baik dari orang tua perempuan anaknya Kareng Emba, dan kebetulan saya di peran itu sebagai anak dari Karentiro. Ya. Jadi antara kedua Kareng ini akan menjodohkan anaknya. Kareng Emba mempunyai anak perempuan namanya si Ratu, sedangkan saya sebagai anaknya Karentiro itu yang berperan sebagai Dentarang. Ya, di sini kedua orang tua menjodohkan anaknya, maksud saya. Yes. Jadi dalam cerita film ini memang ada semacam percintaan begitu Pak. Asmara, hubungan asmara. Oh iya. Iya, jadi saya berperan di situ. Iya. Kemudian bagaimana Saudara Nurdin mengkondisikan suasana milenial sekarang dengan kondisi kita tarik ke masa lampau yang notabene Anda belum lahir pada saat itu. Ya. Bagaimana Anda mengkondisikan cerita itu, walaupun barangkali Anda tidak pada zaman itu. Ya. Bagaimana mengilhami atau membentuk karakter Anda untuk bisa sampai pada cerita itu dan dipahami oleh penonton. Iya, jadi makasih Pak. Begini, jadi dalam film ini kan ada naskah, ya kan. Jadi dari naskah itu kita bisa mengkondisikan kita punya peran dengan cerita itu. Ya, jadi memang pemeran itu memang harus pandai mengkondisikan. Seperti itu Pak. Iya, harus. Kalau kita melihat respon yang ada, apalagi media sosial begitu banyak, taruhlah kita berfokus pada media sosial YouTube. Jadi target yang dicapai kurang lebih 10.000 penonton dalam hal ini. Kira-kira kalau anda prediksikan kondisi film yang ada, sinema yang ada, dengan jumlah penonton yang sudah terbukti, apa kira-kira harapan saudara untuk lebih menghidupkan sinema ini, untuk karena ada rencana produser mau membuat untuk seri berikutnya.
Ya, alhamdulillah. Ya, kira-kira menurut saudara bentuk seperti apa yang Anda bisa jadikan acuan untuk bisa berbuat lagi pada seri berikutnya? Iya, makasih Pak. Jadi harapan saya sebagai pemeran, Ya, tentunya saya berharap agar di Pranal Production ini dengan film Manajer Jakulimbang ini bisa lebih banyak penonton, sehingga Pranal Production ini bisa untuk lebih maju lagi ke depannya, bisa membuat film-film yang lebih bagus dari yang sekarang ini Manajer Jakulimbang. Sekira itu harapan saya Pak. Semoga dengan adanya ini bisa bertambah banyak penontonnya sehingga tercapai harapan kita. Mungkin seperti itu. Ya, dari kesimpulan yang ada bahwa film-film kolosal yang sebenarnya dengan budget yang cukup besar dalam membuat film seperti ini, itu banyak yang merindukan cerita seperti ini, apalagi cerita-cerita masa-masa lampau. Iya. Cuma letak persoalannya di titik pembiayaan. Iya. Baik dari sisi kostum, Iya. lokasi tempat mengambil hunting, Iya. dan rumah-rumah adat. Betul. Kita berharap barangkali dengan adanya Manajer Jakulimbang ini, tentu kita sangat berharap sekali ada suntikan dana, Betul. baik dari pemerintah maupun swasta yang mungkin mencintai film sinema seperti Iya. ini. Itu yang barangkali kita sama-sama harapkan, Iya. sehingga dengan demikian film ini bisa lebih bagus lagi Iya. pada seri berikutnya. Iya. Jadi kalau saya melihat dalam peran ini sebagai Dingip ya, Dentarang. Bagaimana anda membayangkan bahwa cerita ini anda masuk pada posisi dan keadaan seperti yang saya ulang tadi, keadaan yang tidak pada sebenarnya pada saat Anda hidup di masa lampau dengan yang sekarang. Bagaimana supaya jalan cerita itu lebih bagus sehingga peran Anda dalam film ini betul-betul terlihat. Iya, bahkan kembali yang saya katakan tadi bahwa seorang pemeran dalam suatu film itu kan mengacu ke naskah. Jadi setelah mempelajari naskah, memahami naskah, maka disitulah kita bisa lebih memahami cerita itu bagaimana dan berekspresi seperti itu. Inspirasi ya. Iya, dengan inspirasi. Dengan adanya peran-peran seperti ini dalam kegiatan, saya sebenarnya juga termasuk ingin membudayakan film-film seperti ini. Iya Pak, memang. Mengingat bahwa kondisi pembentukan karakter dengan kondisi zaman sekarang ini, barangkali itu jalan seperti itu. Salah satunya juga mencintai budaya kita sendiri. Iya. Terbukti ketika film ini tertayang dalam YouTube tidak sedikit penonton. Itu kan salah satu bukti yang bisa kita ambil kesimpulan bahwa mereka berharap cerita seperti itu. Iya. Kita berharap mudah-mudahan ke depannya film ini bisa menjadi acuan utama dalam persinetronan. Iya. Kalaupun kalau bisa muncul di layar lebar, tidak apa-apa. Iya. Barangkali Iya. itu. Jadi tapi Pak begini Pak, mungkin saya perlu tambahkan sedikit bahwa
di film ini atau di Pranal Production ini, mudah-mudahan kedepannya bisa membuat film yang lebih baik lagi dan seperti film-film kolosal. Tapi perlu juga ketahui bahwa di film kolosal itu kan pasti anggarannya banyak, biayanya banyak. Ya alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan dengan adanya seperti ini di luar sana mungkin ada yang bisa tertarik ingin bersinergi untuk membuat film ini untuk supaya gimana ya kan, foto ada investor atau pendana untuk mau bekerja sama dengan Pranal Production ini untuk membuat itu film-film yang lebih baik lagi, yang film-film kolosal begitu Pak. Iya. Mudah-mudahan ada yang sebenarnya itu. Karena kalau faktor pembiayaan sangat besar peranannya dalam pembuatan sinema ini, sehingga ketika apa yang kita dapatkan tentu sesuai dengan harapan yang kita kerjakan, sehingga keinginan kita paling tidak mewakili daerah kita, terutama daerah Makassar ini yang adat budayanya memang apalagi kalau kita bercerita sirik, tidak ada tawar menawar lagi dengan soal itu. Saya berharap mudah-mudahan berikutnya ada upaya untuk bisa melanjutkan, terutama pihak produser untuk bisa melanjutkan film ini. Ya semoga Pak. Ya, barangkali cukup malam ini Pak Nurdin atas kesediaannya datang di studio Pranal Production Pak, makasih. Untuk mencari data bagaimana posisi Anda dalam film itu dan bagaimana menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya mengangkat budaya kita sendiri. Demikian. Perlu Pak, perlu saya sampaikan juga Pak bahwa saya sebenarnya ini Pak di film ini itu tidak pernah menyangka bahwa saya akan diajak oleh sutradara dan produser untuk bergabung di film ini dan memerankan suatu adegan yang yang belum pernah saya sebelumnya. Iya Pak. Mungkin itu yang saya katakan bahwa saya sangat berterima kasih kepada Pranal Production sutradaranya dengan produsernya. Mudah-mudahan kedepannya dia bisa membuat film yang lebih bagus lagi dan kami masih diajak bergabung. Itu harapan saya Pak. Makasih. Terima kasih kepada Pak Nurdin atas kesediaannya pada malam ini untuk kita temani sharing. Iya Pak, makasih. Bagaimana membuktikan pihak Pranal Production dalam membuat film Manajera Jaku Limbang. Terima kasih. Selamat malam untuk para pemirsa. Mudah-mudahan pada film Pranal Production berikutnya sebagai pencinta budaya, terutama budaya Makassar, dapat kita jadikan suatu usulan, suatu bentuk bagaimana mencintai budaya kita untuk dapat berperan pada sisi positif dan bisa kita ambil apa yang menjadi semacam pembentukan karakter dalam generasi yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.